Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini akan menemani siang hari kawan Diska semuanya tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan telah hadir di studio ada narasumber kita pada hari ini, ada Dr. Ahmad Syahrian Nur. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Kak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat, cedera sedikit. Oh, cedera sedikit ya. Tapi secara jiwanya sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kawan Diska, hari ini kita akan membahas satu topik kesehatan yang berkaitan dengan peringatan hari ini nih dokter ya. Hari ini Betul. Kan 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Untuk itu hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental di tempat kerja bersama Dr. Rian hari ini. Dr. Rian setiap harinya bertugas di Puskesmas Manguharjo. Oke, di Puskesmas Manguharjo. Untuk kawan Diska semuanya yang telah gabung di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, jangan lupa nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dr. Rian hari ini. Oke, bisa kita mulai ya dok ya? Bisa. Oke. Sesuai dengan tema dari Kementerian Kesehatan ya. Kalau misalkan Hari Kesehatan Mental ini ada ada kesehatan mental di tempat kerja gitu dokter. Nah ini kan kenapa nih dokter memilih tema pada hari ini adalah kesehatan mental di tempat kerja? Yang pertama jelas karena bertepatan dengan hari ini, dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dari Kementerian Kesehatan pun pada tahun ini temanya adalah kesehatan mental di tempat kerja. Ada seperti kalimatnya ya, maksudnya adalah bagaimana kita lebih aware, lebih sadar akan pentingnya juga kesehatan mental di tempat kerja. Mungkin saya coba mulai dengan beberapa data yang coba saya himpun terkait dengan kesehatan mental di tempat kerja ini. Yang pertama, ada penelitian di Eropa dari tahun 2007 sampai 2013 bahwa ada kenaikan masalah mental akibat psikososial di tempat kerja di para pekerja dari 25% menjadi 28%. Kemudian dikatakan juga di Eropa 1 dari 4 pekerja itu mengalami masalah mental akibat psikososial di tempat kerja. Kemudian di Korea sendiri, di Asia, itu sekitar 18% responden laki-laki dan 15% responden wanita itu mengatakan memiliki masalah mental akibat tekanan kerja. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, ada data dari kementerian bahwa para pekerja industri kecil dan menengah itu mengalami depresi sekitar 60,6% dan insomnia atau susah tidur sekitar 57,9%. Berangkat dari hal itu, baik kementerian menentukan tema ini sebagai yang perlu dibahas di Hari Kesehatan Dunia tahun 2024 ini, bahwa agar kita terutama yang sudah bekerja bisa maksimal tidak hanya fisiknya namun mental juga harus kemudian diperhatikan lagi supaya meningkatkan produktivitas dari pekerjanya. Selain itu juga menurut saya terkait dengan kesehatan mental di tempat kerja ini, salah satu indikatornya kenapa masih kurangnya atensi atau perhatian adalah mungkin yang pertama yaitu indikator jelek-jelekan lah istilahnya, bahwa asuransi, terutama asuransi kesehatan swasta, itu untuk masalah kesehatan jiwa itu masih jarang yang mau cover karena dianggap bukan sesuatu yang penting, tidak sepenting kesehatan fisik, padahal keduanya sama pentingnya untuk seseorang secara umum dan pekerja secara khusus. Seperti itu sih kalau dari saya.
Jadi dari data yang dipaparkan tadi ada kenaikan gitu ya dokter ya? Iya. Kenaikan dari tahun ke tahun tentang kesehatan mental itu sendiri. Mungkin kesehatan mental ini kan baru marak-maraknya mungkin beberapa tahun terakhir gitu ya. Betul. Dokter ya. Setelah adanya arus informasi, orang-orang lebih mudah mengakses informasi. Jadi di sana banyak sekali informasi terkait kesehatan mental gitu ya dokter ya. Kemudian tadi ada hubungannya erat sekali kalau misalkan kerja di tempat kerja itu mempengaruhi produktivitas begitu ya dokter. Betul. Ya. Oke, kemudian untuk masalah mental yang biasanya terjadi di tempat kerja ini seperti apa sih dokter? Kalau masalah mental sebenarnya hampir semua masalah mental bisa saja dialami atau bisa saja terjadi di sebuah lingkungan kerja oleh seseorang. Namun dua hal yang mungkin paling sering, karena yang pertama juga lebih awam, yaitu depresi dan ansietas atau kecemasan. Karena kedua hal itu sudah cukup awam bagi orang-orang untuk mengetahui gimana sih orang depresi, gimana sih orang cemas. Nah itu biasanya yang paling banyak kedua itu. Pun juga terkait kenapa kedua itu juga karena biasanya tuntutan kerja atau ketidaksesuaian pekerjaan dengan kompetensi misalnya itu mengakibatkan seorang minimal cemas atau bahkan sampai depresi. Namun demikian ada hal lain yang mungkin di-highlight dan baru tahun 2019 ini dimasukkan oleh WHO di ICD-11 tentang istilahnya burnout syndrome yang oleh WHO dimasukkan dalam kategori occupational phenomena atau fenomena pekerjaan dibanding masuk ke kondisi medis. Di burnout syndrome itu yaitu sindrom itu kumpulan gejala dari seseorang pekerja. Jadi dia merasa mudah lelah, mudah capek, susah bekerja, yang pada ujungnya mengakibatkan performa kerjanya jadi menurun. Jadi ada dua, anxiety, kecemasan, dan burnout gitu ya dokter ya? Iya. Jadi kalau anxiety itu ketakutan gitu, kecemasan menghadapi pekerjaan yang mungkin dia merasa tidak bisa melakukan gitu dokter? Iya, kalau anxiety lebih ke, ya betul, kecemasan atau ketakutan akan menghadapi sesuatu yang bisa saja sebenarnya yang dia takuti itu nggak ada gitu. Jadi sudah berpikir gitu ya, berpikirnya sudah terlalu jauh gitu padahal belum tentu terjadi gitu ya. Ya tapi kalau kecemasan yang masih dalam tahap takut itu mungkin masih wajar ya. Mungkin kecemasan yang jadi masalah adalah akibat dari kecemasannya dia tuh jadi malah nggak bisa kerja. Nah, karena ketakutannya itu justru dia menghindari pekerjaannya, sulit fokus, dan intinya dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Kalau sekedar cemas tapi masih bisa bekerja, itu mungkin ya kecemasan yang masih normal. Kalau bisa dikatakan anxiety berarti sudah di tahap tidak bisa melakukan pekerjaan itu gitu ya dokter? Betul. Oke. Kemudian nih kita ke pertanyaan dulu dokter. Ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk nih. Dari Kak Vitaranika nih. Izin tanya dok, seberapa penting work-life balance dengan kesehatan mental kita? Kalau istilah yang sangat masa kini ya, work-life balance ini. Work-life balance ya. Pertama-tama, kalau di media sosial sebenarnya istilah ini menimbulkan pro kontra antara ya yang memunculkan dan atau selalu menggaungkan work-life balance ini biasanya milenial ke bawah ya. Gen Z gitu ya. Milenial dan Gen Z. Kadang juga bertabrakan dengan generasi-generasi atas tentang work-life balance ini, apakah idealnya seperti apa. Kalau dari yang saya tahu dan menurut saya pribadi, tentunya work-life balance sangat penting, tapi balance-nya seberapa itu tetap per individu pasti akan beda-beda. Kemampuan untuk mengelola stres, kemudian
kompetensi dia seberapa untuk mengerjakan tugas, itu juga masing-masing individu harus menyadari kemampuannya. Kalau dia mampu misalnya bekerja kemudian masih ada sampingan setelah pekerjaannya, tapi dia mampu mengelola energinya, masih mampu mengelola waktu terutama istirahatnya, menurut saya masih masuk. Jadi work life balance ini kalau saya sangat personal. Jadi harus dimulai dari masing-masing diri kita untuk tahu nih batasan kita seberapa, supaya kita tahu batas beban kerja terutama untuk bekerja dalam konteks ini yang bisa kita terima itu seberapa. Kalau dari saya sih itu. Mungkin ada tambahan. Dari personal masing-masing ya dokter, yang mengetahui kita sanggupnya nih seberapa gitu, jadi dikembalikan ke dirinya masing-masing, tapi tetap penting gitu ya dokter ya, namanya work life balance. Tetap harus penting antara kerja, istirahat dan mungkin olahraga bersenang-senang termasuk. Oke, betul. Jadi jangan kebanyakan kerja itu juga tidak baik, atau kebanyakan main itu juga tidak baik ya dokter ya. Iya. Kebanyakan main nggak ada uangnya nanti. Nah, betul sekali, itu menimbulkan kesehatan mental juga. Iya, nanti nggak punya uang jadi masalah mental yang baru. Ya, kita kebanyakan healing, kemudian nanti kantongnya juga jadi sakit. Kita lanjut nih dokter. Tadi disebutkan salah satunya adalah juga burnout gitu. Kemudian tanda gejala seseorang mengalami burnout itu bagaimana? Kalau burnout sendiri itu mungkin masalah mental yang seperti tadi saya sampaikan, oleh WHO diklasifikasikan sebagai occupational phenomenon atau fenomena dalam dunia pekerjaan. Artinya mungkin hampir semua dari kita pernah merasakan atau mengalami burnout, tapi tidak semua dari kita mungkin menyadarinya atau mengakuinya. Kalau dari WHO sendiri, untuk penjelasan dari burnout syndrome itu ada 3 kriteria. Yang pertama, dia ada kelelahan atau kehabisan energi, jadi mudah lelah dalam bekerja. Kemudian perasaan negatif atau sinisme terkait dengan pekerjaannya, atau bisa diasosiasikan sebagai ketika bekerja pikirannya selalu negatif atau cenderung sangat pesimis, tanpa adanya pertimbangan. Kalau setelah ada pertimbangan macam-macam kita pesimis ya boleh saja, tapi belum apa-apa udah nggak yakin, belum apa-apa udah pesimis, selalu negatif, ini jelek, ini nggak bisa, itu mungkin sudah jadi tanda-tanda. Kemudian yang ketiga yaitu berkurangnya efikasi profesional, atau efikasi itu kan kepercayaan seorang individu terhadap kemampuan dirinya dalam bekerja. Jadi kepercayaan dirinya dalam mengerjakan tugas di pekerjaannya itu sudah mulai berkurang, itu juga sudah tanda-tanda burnout. Pun lebih jauh dari itu, mungkin hal-hal yang cukup nyata yang bisa lebih kita rasakan atau lihat, yaitu yang jelas performa kerja cenderung menurun. Belum pasti, tapi ada kecenderungan untuk menurun. Tentu itu akibat dari sulit fokusnya saat bekerja, kemudian dia nggak percaya kepada dirinya sendiri pun kepada orang lain, kemudian emosi yang tidak stabil, mudah marah atas hal-hal yang mungkin sebelumnya hal kecil itu nggak bikin dia marah, tapi hal-hal kecil jadi bikin kita mudah emosi, lebih mudah terpicu amarahnya. Itu juga udah tanda-tanda kita mengalami burnout. Sensitif gitu ya dokter ya? Iya, lebih sensitif terhadap sesuatu yang dia nggak suka atau dia nggak srek gitu. Kemudian seperti menarik diri dari lingkungan, kemudian yang jelas yaitu kelelahan seperti poin utamanya. Kelelahan dalam bekerja, sangat mudah lelah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita jadi mudah sakit, sangat mudah flu, mudah yang kalau katanya orang masuk angin, gregesi, badan panas dingin, gak enak, pusing, mudah sekali kita sakit. Itu juga perlu dicurigai tanda-tanda kita mengalami burnout. Oke, jadi ada kaitannya juga ya ternyata kesehatan mental dengan
kesehatan fisik seperti flu, batuk, masuk angin itu tadi. Pasti kestabilan emosional atau mental pasti sedikit banyak akan mempengaruhi imunitas. Oke, jadi jangan selalu menyalahkan misalkan ada kena air hujan atau sering minum es gitu ya. Jangan-jangan memang dari pikiran kita sendiri nih yang membuat kita menjadi mudah untuk sakit karena imunitasnya juga ikut turun gitu ya dokter. Betul. Oke, jadi tadi disebutkan dari dokter Yani ada satu udah tandanya itu menarik diri dari lingkungan. Nah kemudian kalau misalkan di dalam satu lingkungan itu kita merasa ada orang yang sudah menarik diri dari lingkungan, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai teman di lingkungan kerja ini yang bisa dilakukan untuk membuat dianya ini kembali gitu? Iya. Pertama-tama sebelum jawab itu terkait masalah mental ini secara umum bahkan ya, tidak hanya mental di tempat kerja, teman, saudara atau siapapun, yang perlu diperhatikan juga bahwa kita punya batasan untuk menolong. Batasannya apa adalah kemauan dari orang yang mau kita tolong sendiri. Ketika orang tersebut setelah kita coba dekati, kita coba ajak ngobrol, tapi dia memilih untuk tidak mau atau bahkan menolak pertolongan kita, ya di situ batasnya. Artinya tetap kita usaha. Kalau ada orang yang mungkin kita lihat mulai menjauh dari lingkungan kita, kalau di pekerjaan mungkin menjauh dari grup, dia setelah jarang ngobrol atau misal jam makan siang biasanya bareng sekarang sendiri, itu tetap perlu kita ajak, tapi itu batasannya adalah kalau memang sudah dia tidak mau, ya itu batasan kita untuk mencoba menolong orang tersebut. Oke, jadi ada batasannya gitu. Kalau misalkan kita sadar nih orang ini ternyata lambat laun menarik diri dari lingkungan, kemudian kita sadar, kita mencoba untuk merangkul kembali. Kalau misalkan dianya menolak, berarti sudah stop sampai situ gitu ya dokter? Iya, karena memang secara di psikiatri pun tidak bisa ada paksaan. Ketika seseorang memang tidak mau, maka ya kita hanya bisa memberikan saran-saran dan opsi-opsi. Setelah itu tetap tergantung bagaimana dia. Tapi itu juga tetap tergantung bagaimana persuasif kita kepada orang tersebut, sebaik apa kita bisa mengajak ngobrol atau membuat dia percaya sama kita bahwa kita nih mau nolong gitu. Kalau memang dia punya masalah seperti itu. Kemudian nih dokter, kan tadi dari sudut pandang misalkan kita ada teman kita yang seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudut pandang kita ubah, kita yang merasakan tanda gejala tadi. Kemudian apa yang bisa dilakukan di dokter? Pertolongan apa yang bisa menolong kita untuk keluar dari kesehatan mental itu? Ya, apapun masalah kesehatannya, mungkin dalam konteks ini di lingkungan kerja juga, hal yang pertama adalah kalau kita mengalami gejala-gejala tersebut, kita coba refleksi diri kita sendiri, karena gejala-gejala itu pasti sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada sesuatu yang berubah atau ada sesuatu yang salah. Setelah kita refleksi, kita akui, coba kita setelah kita akui itu kita terima bahwa ada sesuatu yang salah. Dari sesuatu yang salah itu barulah kita coba menelaah apa sih sesuatu yang salah itu. Apakah dari kita, apakah dari luar kita, entah pekerjaan, entah orang lain. Kemudian yang jelas mencoba mencari solusinya. Nah, apabila kita mentok mencari solusi, mungkin kita bisa mencari pendapat orang lain, entah teman, entah saudara, entah siapapun yang kita percaya, bisa kita ajak cerita dan meminta pendapat tentang masalah yang kita hadapi. Kalau masih mentok, berarti mungkin kita perlu ke profesional seperti psikolog atau psikiater.
Jadi diawali dari kita mencoba memahami diri kita sendiri dulu. Betul. Gitu ya dokter ya. Ya yang saya sih sering menekankan bahwa kalau di psikiatri itu kan ada namanya tilikan ya, artinya adalah kesadaran dia bahwa ada yang salah sama dia sampai pada tahap dia tahu dia butuh pertolongan pada kesadaran tertingginya. Jadi kadang tidak mengakui itu justru yang akan mengakibatkan seseorang jatuh di kondisi mental yang lebih parah. Saya mau nambahkan juga untuk sekarang kan sebenarnya juga sudah banyak platform, entah itu berbayar atau tidak berbayar, terkait layanan konseling psikologis, entah dari memang organisasi, instansi, perusahaan psikologi, atau yang mungkin yang tidak berbayar itu ya komunitas-komunitas gitu yang menyediakan ruang-ruang untuk kita bisa bercerita dengan bebas dan dengan aman, sehingga saya berharap lebih banyak orang yang berani atau mau memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu untuk kebaikan kita semua, pun lebih banyak lagi platform-platform lain yang bisa menyediakan layanan konseling untuk semua orang. Kemudian nih dokter, tadi kan disebutkan bahwa ada bantuan profesional gitu, psikologi atau psikiater. Kapan nih kita merasa harus meminta bantuan itu? Ya, kalau indikatornya yang jelas untuk masyarakat awam, seperti yang sudah katakan tadi, kalau yang jelas pasti ada sesuatu yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita kerja jadi berantakan, bisa juga di kehidupan sehari-hari misalnya makan jadi nggak teratur, tidur berantakan, sangat sedikit, insomnia, bahkan mungkin ada yang pernah nggak bisa tidur sama sekali beberapa hari. Kemudian dari kehidupan sehari-hari, makan, mandi, itu bebersih diri, cara berpakaian, itu sudah terganggu, itu sudah diperlukan untuk berangkat ke profesional seperti psikolog atau psikiater. Kemudian yang jelas kalau udah ada self harm atau menyakiti diri sendiri, apalagi sampai percobaan bunuh diri, itu sudah absolut diperlukan pertolongan dari profesional. Pun demikian, mungkin kita atau teman-teman sekalian, mungkin bukan kita yang merasa, tapi kalau kita melihat, kita juga bisa ajak persuasif orang tersebut untuk memberikan keberanian atau pemahaman bahwa dia membutuhkan pertolongan, karena 50-50 ya. Jadi kadang ada orang yang memang dengan kesadaran sendiri dia bisa, oh aku lagi butuh pertolongan nih, aku harus ke psikolog, aku harus ke psikiater. Tapi nggak banyak juga yang bukan dia nggak mau, mungkin saja bahkan dia nggak sadar sebenarnya sedang punya masalah mental atau bahkan sampai fisik, yang jadi bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia bahkan nggak sadar bahwa dia sedang ada masalah. Yang seperti itu kita juga perlu coba bantu kasih pemahaman bahwa kondisimu seperti ini, ada baiknya kita pergi ke psikolog atau psikiater. Berarti kita harus peka terhadap lingkungan gitu ya dokter ya. Betul. Dengan keadaan sekitar, jangan acuh, tetapi kita harus peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, minimal yang kita kenal, yang kita temui sehari-hari lah. Oke, teman kerja gitu ya dokter ya. Ya. Kemudian dokter tadi disebutkan kalau misalkan ke psikolog atau psikiater ketika kita sudah mengalami hal-hal tadi yang disebut oleh dokter Rian. Nah, kalau dulu itu kan sering sekali orang ke psikolog atau ke psikiater itu kan dianggap sebagai orang tanda kutip gila gitu. Hanya orang gila yang datang ke psikiater atau psikolog gitu. Kemudian saat ini apakah stigma itu masih ada, dok? Kalau stigma dikatakan masih, tapi
seiring arus informasi, kemudian kita mengakses informasi, kemudian ya generasi-generasi baru yang sekarang jelas lebih bisa ngerti atau lebih paham tentang kesehatan mental. Tentu di kalangan terutama di anak muda, stigma itu sudah mulai luntur. Tapi juga nggak semuanya, karena tidak semua dari kita juga, tidak semua tempat bisa mengakses informasi semudah kita yang mungkin ada di sini, yang bisa ikut live IG gitu-gitu, live TikTok, nonton YouTube. Yang belum bisa gitu juga masih cukup banyak. Bahkan mungkin yang sudah bisa dapat informasi tapi tidak mengakui bahwa kesehatan mental itu penting atau perlu, dan nggak ada loh orang tuh sakit mentalnya itu ada dan bisa. Seperti halnya kita sakit flu, sakit mata, dan sakit lain-lain itu sama halnya seperti sakit itu. Jadi tidak hanya fisik. Jadi ada yang sudah dapat informasi tapi masih menganggap remeh, ada juga yang memang belum mendapatkan informasi yang cukup tentang kesehatan mental, sehingga stigma itu masih terus teman dari senior psikiatri dan psikolog, kemudian teman-teman yang concern di soal kesehatan mental, tidak henti-hentinya kita terus memerangi stigma tersebut agar normalisasi kita untuk meminta pertolongan ke psikolog atau psikiater itu jadi semakin hal yang wajar di masyarakat kita. Jadi menormalisasi untuk meminta bantuan kepada orang lain, khususnya untuk profesional ke psikolog atau psikiater gitu. Jadi juga kalau misalkan kita semakin mudah mengakses informasi gitu ya dokter ya, untuk mengetahui tentang informasi-informasi terkait kesehatan mental. Tetapi kalau misalkan informasi ini terlalu mudah diakses, kadang nih untuk generasi sekarang ini dok, sering self diagnose ya. Diagnosis dirinya sendiri dengan hanya melihat potongan video-video di TikTok atau melihat di Google gitu. Ya. Yaitu menurut saya memang bagaimanapun pisau bermata dua ya. Arus informasi yang luar biasa cepat, tentu pemahaman dari informasi itu yang akan menjadikan outputnya berbeda. Ada yang dengan informasi itu jadi lebih aware, ada yang mungkin memanfaatkan arus informasi-informasi itu untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk self diagnose ini memang agak rumit karena kalau ini saya pernah berdiskusi dengan teman, ini pendapat pribadi juga, bahwa usaha kita, senior saya dan teman-teman yang concern dengan kesehatan mental untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya, itu tujuannya adalah untuk orang sadar, dan kalau dia butuh dia berani ke psikolog atau psikiater. Tapi hal-hal itu biasanya kan kita juga menjelaskan depresi itu gejalanya apa, bipolar gejalanya apa, yang gitu-gitu. Itu digunakan untuk mendiagnosis dirinya sendiri. Maksud saya adalah kalau seseorang itu didiagnosis dan dia usaha niat kita adalah supaya dia berani ke psikolog atau psikiater, itu ya untuk dicari jalan keluarnya, atau untuk dicari, kok aku lemah ya, kok aku terlalu cemas ya, bagaimana kita menguatkan itu. Nah, itu juga yang saya khawatirkan ya. Ini pendapat pribadi ya, terlepas dari mungkin ada pro kontra. Kalau pendapat saya pribadi, sebaiknya hal-hal terkait kesehatan mental, apalagi diagnosis pun sudah ditegakkan, baiknya tidak terlalu diumbar kecuali pada momen-momen tertentu. Yang dilakukan adalah udah dia self diagnose, kemudian dia menggunakan itu untuk ngomong kemana-mana, untuk mungkin ya tanpa mengecilkan ya, mungkin untuk dia memang mencari perhatian atau mencari keuntungan dari situ. Jadi sebaiknya kalau memang ada masalah ya ke profesional, sehingga nggak
perlu self diagnose, apalagi menggunakan self diagnose itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan itu juga jadi hal yang hari ini adalah masalah baru. Kalau dulu masalahnya cuman mungkin soal stigma, hari ini masalahnya adalah ada mungkin oknum beberapa orang seperti itu yang membuat orang jadi nggak empati. Oke dokter, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dokter. Ternyata ada pertanyaan lagi nih. Karena kesehatan mental ini menarik sekali untuk kita bahas. Nah, pertanyaannya, apakah konten media sosial mempengaruhi kesehatan mental? Kalau secara literatur saya masih kurang tahu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi pasti akan berpengaruh tentang apa yang kita tonton, tentang apa yang kita konsumsi dari sosial media. Ini contohnya nih, contoh TikTok gitu katanya dok. Kalau di TikTok ini banyak sekali kan kayak flexing atau apapun, itu apakah itu membuat kita menjadi terkena mental gitu? Seperti kita menjadi ingin seperti itu, tapi ternyata kita nggak bisa. Ini kan juga mempengaruhi kesehatan mental gitu. Ya itu memang di saat seperti ini juga konten sosial media untuk orang-orang yang mungkin cukup mudah terpengaruh, dalam artian terpengaruh di sosial media, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bersikap, cukup referensinya adalah banyak diambil dari konten sosial media, itu juga pasti akan berpengaruh dengan kondisi mentalnya. Seperti apa konten yang dia tonton itu juga berpengaruh pasti. Makanya tetap harus kita pilih-pilih. Kalau kita susah pilih-pilih, ya pilihannya adalah kita menguatkan diri kita sendiri sih. Jadi apapun konten sosial media yang kita konsumsi, bisa kita filter sendiri supaya mungkin terlalu banyak berita perselingkuhan artis. Ya betul dok. Seperti itu. Kalau memang merasa nggak kuat cerita drama-drama seperti itu, ya sebaiknya dikurangi aja. Skip gitu ya. Ini membuat trust issue mungkin untuk anak-anak zaman sekarang ini bahasanya membuat trust issue, melihat isu perselingkuhan atau apapun. Kekerasan dan lain-lain gitu. Atau ya mungkin kalau yang flexing itu juga jadi mempengaruhi pola pikir, pada akhirnya ke mental juga bisa berubah. Itu juga ya perlu lebih bijak. Kalau memang nggak mau ngontrol kontennya, yang dikontrol harus diri sendiri. Oke, jadi pinter-pinternya kita sendiri untuk memfilter tontonan apa yang kita mau pilih gitu ya dokter. Kalau kebanyakan nonton konten-konten sedih ya sering sedih. Kita sedih gitu ya, jadi jangan terbawa arus. Kalau misalkan kita sedih ya jangan lihat foto-foto kata-kata yang sedih gitu. Konten kucing miau sedih dia, terlalu mudah sedih. Oke, kemudian selanjutnya nih dokter, untuk pengaruh keminatan terhadap pekerjaan yang dijalani terhadap kondisi burnout itu di kemudian hari itu gimana dok? Tentu berpengaruh. Makanya biasanya untuk pemilihan kerja sebaiknya memang memilih yang benar-benar dipengin, agar supaya ketika menjalani pekerjaannya juga sudah tahu resiko dan konsekuensinya, sekalipun itu berat karena mungkin dia minat, jadi dia tidak akan terlalu terbebani atau tertekan. Pun demikian kalau misalnya untuk orang-orang yang tidak terlalu banyak punya pilihan dalam pekerjaan, adanya ini yang bisa dikerjakan ini, yang bisa dilakukan adalah mengelola diri sendiri. Karena seperti pengertian burnout syndrome tadi oleh WHO, bahwa itu adalah akumulasi dari stres di tempat kerja yang gagal dikelola dengan baik oleh seseorang. Artinya kalau kita memilih pekerjaan yang memang kita minati, tentu itu akan mengurangi resiko kita menghadapi atau mengalami burnout di kemudian hari. Dan kalau itu pekerjaan yang sebenarnya kita nggak suka, tapi adanya pekerjaan saat ini ya cuma ini yang bisa kita kerjakan, ya
yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengelola diri sendiri. Kalau memang tekanan itu berat, kita imbangi dengan banyak hal di luar supaya ketika di tempat kerja kita sudah merasa stres, kita keluar, kita mencari penghiburan atau sesuatu yang menyenangkan yang kita sukai lainnya. Oke, jadi bekerja sesuai passion gitu ya dokter ya? Ya, kalau anak sekarang ya sesuai passion. Passion gitu. Kalau nggak passion ya dijalani, kemudian bersyukur gitu, perbanyak bersyukur gitu dokter ya. Iya, kalau anak sekarang kan nggak bekerja sesuai passion, bekerja sesuai budget. Kalau budgetnya nggak masuk, nggak kerja dia. Oke, gen apa itu dokter biasanya? Gen malas ya. Jangan disebut gen apa, ini menimbulkan kontra. Oke, selanjutnya nih. Nah, untuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah burnout syndrome ini apa aja? Yang pertama, burnout syndrome ini kan akumulasi dari stres ya. Pertama, semua orang bekerja pasti akan menemui stres, karena stres adalah respon alami dari otak ketika kita menerima tantangan atau masalah. Nggak ada orang nggak kerja aja ada masalah, apalagi orang kerja. Jadi yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran diri akan kondisi kita saat ini, atau mungkin sering mendengar istilah mindfulness, bagaimana kita sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi saat ini, alih-alih memikirkan hal-hal yang belum terjadi, ketakutan-ketakutan atau kecemasan yang kita pikirkan. Jadi lebih baik kita memikirkan, benar-benar merasakan dan hidup di waktu ini dan di hari ini. Jadi itu juga salah satu upaya kita untuk menghindari kita dari stres, karena ya stres nanti kalau terakumulasi dan tidak terkelola, ujungnya akan menjadi burnout. Pertama soal menyadari keadaan hari ini, kita harus sadar, kemudian sabar karena semua butuh proses. Tidak ada sesuatu yang akan berjalan sangat mulus. Pun dengan penerimaan kita di tempat kerja apapun itu, coba kita lebih terima dulu, kemudian baru kita refleksikan bagaimana kita perlu menghadapi masalah di tempat kerja tersebut. Jadi selain perlunya kesadaran, juga kesadaran tentang saat ini tanpa perlu mencemaskan masa depan. Yang kedua juga perlunya kesadaran bahwa ya semua itu butuh proses. Jangan terlalu terburu-buru, apalagi terburu-buru mengatakan kita sedang burnout padahal baru hari kedua kerja. Proses ya itu. Iya. Menurut saya sih itu sih dua itu. Oke. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fikri _44 nih. Pertanyaannya nih, solusi untuk mengatasi stres dari dokter. Secara umum nih apa nih dokter? Mengatasi stres. Kayaknya stres banget ya nanya ini. Mengatasi stres ya yang tergantung trigger stresnya apa ya. Kalau pekerjaan kan tidak bisa kita hindari. Kalau trigger stres itu bisa kita hindari, ya kita hindari. Sama kayak trigger alergi ya. Kalau kita alergi debu ya jangan dekat-dekat debu. Jadi tahu dulu penyebab stresnya ini. Kalau triggernya pacarnya kan berarti sudah tahu harus ngapain kan. Oke, coba dipahami dulu. Itu sangat gadget sekali. Kakaknya ini ya, stresnya karena apa? Ya kalau triggernya stresnya bisa dihindari, ya sebisa mungkin berarti kita hindari. Kalau trigger itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, ya mau nggak mau kita harus mencoba untuk mengelola. Nah itu tadi, coba kita kelola. Kalau nggak bisa kita minta pendapat atau masukan dari orang lain. Kalau nggak bisa, nggak ada salahnya dan akan sangat baik kalau kita mencari pertolongan ke profesional, psikolog atau psikiater. Oke, jadi
menunggu jawabannya dari dokter nih, tahu dulu penyebabnya gitu ya dokter ya? Iya, karena stres nggak mungkin tiba-tiba aja, pasti ada triggernya. Ada triggernya, cari dulu nih Kak untuk yang tanya tadi triggernya nih apa, entah dari pekerjaan atau dari orang terkasih gitu yang membuat stres, nih tolong dicari nih nanti solusinya bareng-bareng. Oke dokter, mungkin untuk yang terakhir, apa yang mau disampaikan terkait kesehatan mental? Nah ya, untuk terakhir saya sambil nyontek ya, karena saya nulis closing statementnya kata-kata ya dokter? Iya, supaya kurang nggak lebih. Jadi terlepas dari topik hari ini, saya mencoba memaknai Hari Kesehatan Jiwa Dunia hari ini dengan mencoba lebih menghargai kesehatan mental, baik diri sendiri maupun orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Kemudian saya mencoba memberikan ruang aman bagi orang-orang yang percaya pada saya, orang-orang yang terdekat saya, untuk kalau ada masalah mental atau ada sesuatu berani menceritakan ke saya, karena untuk masalah mental ini memang akan sangat susah seorang untuk menceritakan masalahnya jika tidak ada kepercayaan pada orang lain. Kemudian mencoba tetap memberikan informasi seluas-luasnya, sebisa saya tentang kesehatan mental. Kemudian mencoba memberikan keberanian kepada orang-orang di luar sana yang mungkin sudah lama bahkan mengalami masalah mental tapi takut untuk mencari pertolongan karena mungkin stigma di lingkungan terdekatnya atau bahkan orang-orang terdekatnya, keluarga, teman, yang mungkin justru buat dia nggak berani ke profesional. Saya mencoba memberikan keberanian bahwa nggak apa-apa loh kita itu punya masalah mental. Masalah mental itu juga sama kayak kita punya penyakit fisik. Kita nggak apa-apa terlihat lemah, asal setelah itu kita coba refleksi kalau diri sendiri nggak bisa ke profesional, supaya kita tahu nih kelemahan kita di situ tuh. Kalau kita terlalu cemas kita harus apa, kalau kita terlalu takut harus apa, kalau kita gampang panik kita harus apa, supaya setelah kita tahu dan mengakui kelemahan kita, kita tahu penguatan diri kita setelahnya harus seperti apa, sehingga ada progres perbaikan dari diri kita setelah dari proses kita mengakui, kemudian mengevaluasi atau merefleksi, mungkin pada tahap pengobatan atau konseling, sampai pada akhirnya outputnya adalah harapannya menjadikan orang-orang yang punya masalah mental menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kemudian terakhir, mungkin kesehatan mental bukan hal yang paling penting di dunia kedokteran, pun di hal dunia ini, tapi kesehatan mental juga tidak kalah penting dibanding dengan kesehatan fisik. Oleh karena itu, kesehatan keduanya akan menjadi sangat penting bagi kita bisa menjadi manusia yang sehat dan prima. Oke, support sekali nih dari dokter tadi. Jadi kita harus berani speak up, berani bercerita gitu ya dokter ya kepada orang lain. Temukan orang-orang yang Anda percaya. Oke, minimal ada satu orang yang bisa dibuat rumah kalau bahasanya sekarang ya dokter. Betul. Ya. Terus jadi rumah kita untuk bercerita. Ada boleh apa beli, nih? Boleh kontrak apa rumahnya. Aduh, nggak bisa yang permanen aja dokter ya. Oke, kawan Diska, itu tadi obrolan kita hari ini. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak kesempatannya, untuk waktunya, meluangkan waktunya ke studio podcast kawan Diska untuk berbagi ilmunya hari ini dengan kawan Diska semuanya. Semoga bermanfaat nih untuk kawan Diska semua. Juga kalau ada salah-salah mungkin nanti monggo dikoreksi, karena ya mungkin ada salah-salah kata yang kurang berkenan maupun salah-salah informasi, nanti bisa dikoreksi. Oke. Kita ketemu lagi dokter untuk selanjutnya, mungkin dengan episode dengan tema yang lebih menarik lagi. Siap.
Oke, itu tadi kawan Diska obrolan kita. Tetap saksikan info sehat lainnya di IG Live kami di @promkes_kota_madiun, dan jangan lupa tayangan ini bisa disaksikan kembali di YouTube kami di kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.